Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Kepala Staf Angkatan Udara dan Antariksa Perancis, Jenderal des Armées Ariane Stéphane Millet. Perancis adalah mitra strategis utama bagi Indonesia dalam hal geopolitik dan geostrategi. Di kawasan Indo-Pasifik, Perancis memiliki peran yang sangat strategis untuk meningkatkan stabilitas perdamaian dan keamanan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengapresiasi dukungan Prancis terhadap modernisasi alutsista Indonesia. Program akuisisi alutsista dari Prancis diupayakan agar meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia melalui kegiatan transfer teknologi dan kerjasama. Indonesia dan Prancis sebelumnya telah bekerja sama dalam bidang pertahanan, riset dan pengembangan kapal selam, serta pembuatan munisi kaliber besar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, eksekusi lahan dan bangunan di Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara diwarnai kericuhan. Pemilik lahan yang menolak eksekusi terlibat saling dorong dengan petugas kepolisian. Aksi saling dorong mewarnai eksekusi lahan dan bangunan di Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara, Rabu siang. Masa yang mengaku sebagai pemilik lahan dan bangunan tak terima saat perwakilan pengadilan membacakan putusan eksekusi. Kericuhan semakin memanas hingga seorang demonstran terluka dan giginya tanggal. Sejumlah demonstran terpaksa dibawa petugas ke Mapolrestabes Medan. Masa yang mengaku sebagai pemilik lahan bersikukuh mempertahankan lahan mereka karena memiliki sertifikat hak milik. Tidak pernah dilibatkan sebagai salah satu pihak di pengadilan. Tidak pernah dilibatkan. Nah, oleh karena itu dalam putusan inkrah itu mau dilakukan eksekusi, klien kami baru tahu tahun 2020. Nah, di situ kami melakukan perlawanan, gugatan perlawanan. Dan kami kalah. Kami banding dan prosesnya sekarang masih proses kasasi. Eksekusi sebelumnya sudah dilakukan 3 kali namun terus mendapat perlawanan. Atas eksekusi ini, pihak termohon berencana mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan melaporkan tindakan petugas kepolisian yang dinilai represif ke Kapolri. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Rituan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan ruko di Mempawah, Kalimantan Barat ludes terbakar. Warga panik dan berusaha memadamkan api. Dengan cepat, api membakar belasan ruko yang berada di Jalan Pasar jurusan Mempawah, Pontianak, Kalimantan Barat. Warga yang berada di lokasi kebakaran panik dan berusaha memanggil bantuan agar api tidak menyebar ke bangunan lainnya. Dengan alat seadanya, warga membantu petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Belum diketahui penyebab kebakaran, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, sebuah mobil berplat nomor B1107 VKR di Jalan Benteng Betawi, Kota Tangerang, Banten, ludes terbakar Selasa malam. Diduga pemicu terbakarnya mobil tersebut akibat terjebak kemacetan lalu lintas di lokasi kejadian. Satu unit mobil ludes terbakar di Jalan Benteng Betawi, Kota Tangerang, Banten. Api dengan cepat melahap seluruh bagian mobil yang mengangkut 3 orang penumpang. Beruntung, sebelum api membesar, seluruh penumpang berhasil keluar dari dalam mobil. Kejadian berawal saat percikan api keluar dari bagian mesin mobil saat mobil terjebak kemacetan. Diduga api berasal dari bagian kabel mesin yang mengalami korsleting. Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Paling kalau korsleting listrik lagi macet tadi. Ya udah kayak gitu aja. Karena bukan saya yang bawa, ini cuma ini doang. Meski tidak ada korban jiwa, namun kebakaran ini menyebabkan kemacetan panjang. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Seorang ibu di Jakarta Timur mengomel kepada Presiden Joko Widodo karena tidak mendapat bantuan UMKM. Protes itu disampaikan dalam acara pemberian nomor induk berusaha Rabu pagi.
Presiden Joko Widodo mendapat omelan dari seorang ibu-ibu di Cijantung, Jakarta Timur. Momen itu terjadi saat Presiden menghadiri acara pemberian nomor induk berusaha pelaku usaha mikro kecil perseorangan Rabu pagi. Salah satu pelaku UKM protes karena tak mendapatkan bantuan UMKM. Kenapa saya waktu ada bantuan UKM saya nggak dapat? Ayo, kan kor ditawarkan sama Bapak. Ditawarkan gimana? Kan ditawarkan supaya jangan kita sampai jatuh ke rentenir kan, utang Iya, betul. Tapi setelah KOR kemarin pas pandemi ada bantuan UKM, saya nggak dapet, terhambat di KOR itu. Gimana tuh Pak? Nah, Sekarang gini, kalau yang bantuan itu memang dari 65 juta UMKM tadi, 65 juta UMKM. Kita memang hanya yang kita bantu memang tidak semuanya, hanya 20 juta. Pak, jadi ada yang tidak dapat. Rondo Pak, Rondo dari 96 dengan 3 anak loh Pak. Ayo Pak. Curahan hati Sulastri yang berjuang sebagai janda dengan 3 anak ini pun mengundang gelak tawa hadirin dan Jokowi. Jokowi lantas mengapresiasi semangat Sulastri yang terus berusaha dalam kondisi apapun. Pemirsa, 51 jemaah haji Indonesia direncanakan mengikuti tanazul atau dipulangkan lebih dulu melalui kloter yang berbeda. Kondisi medis jemaah menjadi pertimbangan utama penentuan jemaah yang akan ditanazulkan. Makan 51 jemaah haji Indonesia yang tengah dirawat di Kantor Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI Makkah dan Rumah Sakit Arab Saudi menanti jadwal tanazul. Tanazul jemaah haji sakit adalah pemulangan jemaah haji melalui kloter yang berbeda dengan kloter keberangkatan karena alasan sakit tetapi memenuhi kriteria layak terbang. Jadwal kepulangan jemaah tanazul akan mengikuti penerbangan kloter jemaah haji gelombang 1. Tapi tidak menutup kemungkinan jemaah dipulangkan terlebih dahulu dari kloternya atau sebaliknya, dipulangkan lebih lambat dari kloternya karena belum bisa diterbangkan. Kementerian Agama dan Basnas menemui lembaga resmi penyalur dam di Mekah, Arab Saudi. Kedua pihak membahas kerjasama awal dalam pembayaran dam hingga fase distribusi daging penyembelihan. Usai melewati rangkaian puncak haji, Kementerian Agama bergegas menyiapkan penyelenggaraan untuk tahun depan. Salah satu yang dijajaki adalah potensi menggiatkan peluang kerjasama antara jemaah dan pihak yang ditunjuk Kerajaan Arab Saudi untuk penyembelihan dan hingga pendistribusiannya. Meski mengaku harga kambing yang disiapkan lembaga Saudi ini untuk bayar dam lebih mahal, namun daging hasil sembelihannya dapat disalurkan hingga ke Indonesia. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Saya Syafaati Suryo, terima kasih dan sampai jumpa.